Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Siva, jumpa lagi bersama saya Zahra. Gimana Sobat Siva, mau dapet ilmu dan edukasi baru lagi kan? Makanya ikutin terus Zahra dan Dokter Siva masih di acara kesayangan kita, Sobat Siva. Oke Sobat Siva, kita udah sampai nih di RSUD Siti Fatimah. Langsung aja yuk kita temuin Dokter Sivanya. Itu kayak ada yang nangis ya? Itu kenapa ya? Iya itu kayaknya nangis deh. Kita samperin yuk. Gimana kalau kalian parkir aja deh. Kalian parkir aja terus kita samperin itu mbaknya. Yuk. Kita tadi lihat dari jauh kayaknya mbaknya lagi sedih. Ini apa, ada Mbak? apa-apaan mbak? Banyak kamera mbak? Iya maaf mbak, iya biar saya jelasin ya. Kita dari Sobat Siva nih, dari timnya Sobat Siva. Kita biasa nayangin edukasi sama Dokter Siva. Iya, nggak apa-apa Tapi ya, Mbak. saya tetap nggak percaya mbak ini ada kamera. Gimana kalau saya telepon Dokter Sivanya aja mbak? Tunggu bentar ya mbak, saya telepon dulu ya. Maaf ya mbak. Nanti dijelasin langsung sama Dokter Sivanya. Halo, iya dokter, halo dokter. Ini Zahra. Dokter bisa minta tolong ke IGD sebentar nggak dok? Iya, ini ada. Tadi aku lihat mbak-mbak di sini kayak sedih gitu. Takutnya ada apa-apa dok. Dokter kesini bisa nggak dok? Oh, gitu ya, aku sana ya. Oke, makasih ya dok ya. Iya, oke. Iya. Gimana kalau kita duduk dulu aja mbak? Kita tunggu Dokter Sivanya. Iya mbak, jadi kita tuh dari tim Sobat Siva, kita emang biasa nayangin tentang edukasi sama kegiatan Dokter Siva di RSUD Siti Fatimah. Jadi mbak nggak perlu takut mbak. Nanti Dokter Siva bentar lagi datang ya mbak ya. Oh iya dokter. Ini tadi aku lihat mbak-mbaknya kayak lagi nangis gitu. Aku takut ada apa-apa kan dok. Ya ini aku kaget, kakaknya bawa kamera banyak sekali mbak. Oh gitu, iya ya nggak apa-apa ya mbak ya. Ini si Zara nih memang biasa ikut kegiatan saya sama dokter di rumah sakit ini. Nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Iya. Ini Dokter Sivanya kak. Oh ya. Emangnya kenapa kamu deketin mbaknya? Tadi tuh lagi nangis gitu loh. Aku takutnya ada apa-apa. Jadi aku panggil dokter. Oh gitu. Mbak kenapa? Lagi sedihnya kenapa? Ini loh dok, tadi pagi kan mama saya tuh muntah-muntah sama BAB. Saya tuh takut aja nanti mama saya terjadi apa-apa dok. Oh ibunya di IGD sekarang? Iya. Oh muntabir ya itu berarti. Tapi nggak apa-apa, kan udah ditangani sama perawat sama dokter di dalam kan? Iya. Ya udah, jangan sedih ya. Kalau gitu gini aja, nanti saya bantu tanya sama perawat di dalam gimana kondisi ibunya ya. Langsung aja ya. Ya, Ya udah. langsung kita. Ya mbak, Ayo. kita ke dalam aja. Nggak apa-apa. Nah Sobat Siva, seperti biasa hari ini kita ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang pastinya buat ngikutin kegiatan Dokter Siva. Tapi pas aku lagi di mobil, aku ngeliat seorang cewek duduk di lobi. Di situ kayaknya lagi nangis. Terus aku penasaran dong, aku bilang sama tim gimana kalau kita nyamperin si cewek ini tadi. Terus kita langsung lari, di sana kita lari nyamperin mbaknya. Mbaknya kaget di situ. Pas kaget, dia kayak bingung soalnya di sana kan banyak kamera gitu kan. Pas banyak kamera, mbaknya bilang, "Kenapa nih? Kenapa banyak kamera gitu?" Terus aku bilang, "Enggak mbak, aku jelasin kan kita dari tim Sobat Siva nih. Ini emang biasa mbak kita kayak gini, nayangin tentang edukasi, terus tuh kegiatan Dokter Siva di RSUD." Terus mbaknya bilang, aku nggak percaya.
Di situ aku bingung aku mau harus apa. Akhirnya aku berinisiatif buat ngehubungin dokter Siva. Akhirnya nggak lama dari itu aku minta si mbaknya buat duduk dulu nih. Aku jelasin sama mbaknya tentang tim kita, karena emang posisinya kayaknya mbaknya masih takut deh di sana. Jadi aku jelasin kan. Nggak lama dari itu dokter Sivanya datang. Pas dokter Siva datang, di sini dia ngejelasin sama mbaknya kalau kita tuh emang tim dari dokter Siva. Terus dokter Siva juga tanya nih kenapa mbaknya nangis. Mbaknya bilang ternyata di situ ibunya tuh kena muntaber gitu. Di situ mbaknya cerita. Terus dokter Siva bilang kan, ya udah nggak apa-apa. Gimana kalau kita temuin ibunya aja? Ya, pagi dok. Gimana pasien IGD rame? Iya, rame dok. Rame ya? Ini loh mbak. Mbaknya di mana? Oh, iya. Bukannya tadi sama kita ya, Dok? Barengan nggak tadi? Iya bareng kita tadi. Aku mungkin nggak nemu ibunya kali ya. Jadi kayak dok yang udah. Dokter, ini dia. dokter ibu saya dokter. Ya, pagi dok. Gimana pasien IGD rame? Iya, rame dok. Rame ya? Ini loh mbak. Mbaknya di mana? Bukannya tadi sama kita ya, Dok? Barengan nggak tadi? Iya bareng kita tadi. Aku mungkin nggak nemu ibunya kali ya. Jadi kayak dok yang udah. Dokter ibu saya dokter. Kenapa? Ibu saya dokter. Ibu saya tadi ada di sana kok nggak ada sekarang dokter. Nggak ada? Iya. Bentar, tenang dulu ya. Nama ibunya siapa? Mariati dokter gimana? Dokter? Mariati. Iya, Mariati. Mariati ya? Iya. Tunggu bentar, saya tanya sama perawatnya dulu ya. Tunggu tenang ya. Ini pasien atas nama Mariati. Ibu Mariati tadi gimana? Oh, Di sana katanya. Oh iya dok, pasiennya sudah naik ke rawat inap dok, karena pasiennya sudah stabil. Tadi keluarganya sudah nelpon mbaknya berkali-kali, tapi nggak aktif nomornya. Jadi pasiennya berarti udah duluan. rawat inap. Iya. Tadi kan telepon tuh. Oh iya nggak ada dokter. Nggak ada. Iya handphone tadi saya low. Lobet ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya titip aja ya, Mbak. Nanti dibantu sama perawatnya ya. Biar langsung diantar ke tempat ibunya di rawat inap ya. Makasih Tolong dokter dibantu ya. ya. Ini diantar ke keluarga pasiennya ya. Oh iya siap dok. Nggak apa Mbak ya. Nanti sama perawatnya dibantu ya. Boleh dibantu? Ya makasih dokter ya. Iya, Ya. Udah jangan panik lagi ya. Ya, makasih Ibunya dok. di rawat inap kok. Iya. Duluan Makasih sih dok Mbak ya. ya. Tadi pagi aku tiba-tiba dapat telepon dari Zara dan Zara mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat murung dan takutnya terjadi apa-apa dengan perempuan tersebut. Zara pun meminta saya untuk segera menyusul Zara ke lobi IGD. Lalu saya pun segera menyusul Zara di lobi IGD. Dan saya memang melihat perempuan tersebut terlihat sangat murung. Lalu Zara menjelaskan sedikit bahwa perempuan tersebut sempat ragu akan Zara dan juga tim dari Sobat Siva. Akhirnya saya pun bertanya kepada perempuan tersebut alasan perempuan tersebut bersedih atau terlihat murung. Dan di sana pun ternyata perempuan tersebut bercerita bahwa dia sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya yang kebetulan dari subuh tadi sering muntah dan juga BAB-nya cair. Dan pasien tersebut pun mengatakan bahwa ibunya sedang ditangani oleh perawat maupun dokter di IGD. Untuk mengurangi rasa khawatir, kemudian mengembalikan kembali suasana hati dari perempuan tersebut, akhirnya saya pun bersama Zara dan perempuan tersebut menuju ke IGD. Lalu saya menuju ke nurse station dan menyapa perawat di IGD untuk bertanya tentang keadaan pasien-pasien IGD. Namun ketika saya ingin
menjelaskan kepada perempuan tersebut, ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada dan saya kira bahwa perempuan tersebut pasti sudah mengarah ke ibunya. Tiba-tiba perempuan tersebut kembali lagi ke arah kami dan terlihat sangat panik, mengatakan bahwa ibunya tidak ada. Lalu saya mencoba menenangkan perempuan tersebut dan bertanya tentang identitas ibunya. Saya menanyakan namanya untuk bertanya kepada perawat di manakah posisi ibu tersebut. Perawat pun menjelaskan bahwa ibu perempuan tersebut ternyata sudah dipindahkan ke rawat inap bersama keluarganya yang lain. Akhirnya saya pun meminta bantuan dari perawat tersebut untuk membantu perempuan ini menuju ke rawat inap dan bertemu kembali dengan ibu dan keluarganya. Dok, jadi ibunya Mbak tadi itu kenapa sih dok? Muntaber ya? Kalau aku dengar dari cerita mbaknya ya muntaber sih Zara itu. Kok bisa ya dok? Jawabnya apa aja sih? Muntaber itu kan muntah berkali-kali sepanjang di adik saya ya. Nah biasanya sih kebanyakan muntaber itu kasusnya disebabkan karena infeksi bakteri, virus, kemudian parasit. Nah biasanya sumbernya itu bisa jadi dari makanan yang dikonsumsi nggak bersih atau dari sumber makanan yang dimakan pakai tangan dan keadaan kotor. Apalagi ya, tangan itu sebenarnya sumber kuman segala kuman. Oh, kalau misalnya untuk tanda-tandanya apa aja dok? Nah, kalau tanda-tandanya sih kayak ini tadi, dia muntah, kemudian BAB-nya cair. Nah, muntahnya itu biasanya mengandung makanan ataupun minuman yang dikonsumsi. Kemudian untuk BAB-nya itu bisa ada dua, ada yang masih ada ampasnya, ada yang BAB-nya benar-benar cuma air aja. Kayak gitu. Nah, kalau gejalanya, muntaber itu yang disertai dengan dehidrasi, biasanya dia bakal kayak bibirnya kering, kemudian nyeri perut, kembung, lemas, bahkan kalau yang dehidrasinya sampai berat, bakal ada penurunan kesadaran besar. Untuk penanganannya tuh gimana dok penanganannya? Nah, kalau penanganan muntaber sih sebenarnya cukup sampai di rumah aja ya. Cuman kalau emang sampai perlu ke IGD, biasanya sih muntabernya memang disertai dengan dehidrasi. Nah, jadi pelaksananya yang paling penting adalah mengembalikan cairan tulang melalui infus. Kemudian dengan pengobatan pun merendahkan mual muntahnya dan juga mengembalikan kembali pengobatan BAB cairnya. Kalau misalnya nih ternyata waktu diperiksa terdeteksi ada bakteri, ya dia nanti diberikan antibiotik. Oh gitu ya dok, jadi emang beneran bahaya banget ya. Oh gitu ya dok, jadi emang beneran bahaya banget ya. Itu mbak yoginya. Mana sih? Ini. Gi kenapa Gi? Gi kenapa? Apa? Ya Allah, kirain ada apa? Poli gigi aja yuk. Langsung kali Ketemu sama teman aku yuk. iya. Wah. Ada apa? Iya. Dokter Dwita. Oh iya, Dokter Siva. Enggak, silakan masuk. Udah selesai. Aku masuk ya? Iya, boleh. Halo dok. Halo, Dokter Siva. Kenapa Dokter Siva? Ini loh temen aku, si Zara, hostnya Sobat Tifa. Iya. Krunya itu salah satunya lagi sakit gigi. Aku tolong dicekin ya. Iya, boleh. Iya, pasiennya di depan? Di depan. Oh, oke, boleh. Ambilin ya. Kami pasien tadi dok. Iya, Rame ini kebetulan selesai pasien. Bisa langsung masuk aja.
Nah, itu tuh teman aku tuh. Nah, itu yang perempuan namanya Zara, yang cowok yang sakit gigi si Yogi. Oke. Yuk, masuk ya, duduk. Silakan dulu, Mbak Zara dan Mas Yogi. Kenapa, Mas Yogi? Sakit gigi dia dong. Dia tadi pagi bangun udah langsung sakit lagi dok. Oh, Memang udah lama belum bangun. Tapi baru muncul tadi pagi. Iya. Sudah berapa lama? Sudah 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan yang lalu. Pernah sakit gigi semalaman hingga mengganggu tidur? Oh sudah pernah dok. Sudah Sering pernah sekali. ya? Oh oke. Nanti saya cek terlebih dahulu. Mas Yogi, silakan duduk di kursi yang saya. Saya pakai APD dulu ya, Mas Yogi ya. Nah, duduk aja ya. Santai aja ya, Gi ya. Nggak usah takut ya. Oke. Jadi hari ini saya kedatangan teman saya yaitu Dr. Siva bersama dengan kru Sobat Siva. Dr. Siva mengatakan bahwa temannya yaitu bernama Yogi sedang mengalami sakit gigi. Dr. Siva meminta saya untuk mengecek keadaan gigi dari Mas Yogi. Kemudian saya lakukan anamnesa terlebih dahulu, kemudian saya lakukan pemeriksaan dan saya lakukan tindakan berupa tumpatan sementara. Mas Yogi, saya cek dulu ya. Dibuka ya mulutnya. Oke, maaf ya. Oh iya, ini ada gigi yang berlubang. Maaf ya, saya ketok. Kalau sakit, kasih kode angkat tangan kiri ya. Sakit? Oke. Tuh, di sini ada gigi berlubang besar sekali. Ini saya bur terlebih dahulu ya. Oke. Boleh ngadep sini sedikit. Kalau sakit boleh angkat tangan kiri ya Mas Yogi. Oke. Oke. Boleh kumur lagi. Boleh kumur. Oke, boleh digigit. Oke, sudah selesai. Nanti kita duduk situ dulu ya. Setelah lakukan tumpatan sementara, saya juga mengedukasi Mas Yogi untuk melakukan kontrol ulang ke rumah sakit. Tidak lupa, saya lakukan persepan terlebih dahulu. Kemudian Dr. Siva bersama temannya Zara dan Yogi pulang bersama-sama. Jadi teman saya kenapa dok? Jadi setelah melakukan pemeriksaan klinis, terdapat gigi berlubang dari Mas Yogi dikarenakan adanya karies gigi. Nah, karies gigi itu sendiri membuka area saraf gigi pada gigi Mas Yogi, jadi menimbulkan infeksi dan menimbulkan sensasi rasa nyeri yang hebat. Oh, kalau untuk penanganannya gimana dokter? Untuk penanganan lebih lanjutnya bisa kita lakukan perawatan saluran akar, di mana membuang semua jaringan yang rusak ataupun jaringan mati dari gigi Mas Yogi. Kemudian nanti kita gantikan dengan bahan kedokteran gigi yang lebih kompatibel. Oke, dokter kalau misalnya mau cek kesehatan gigi nih, berapa lama sih waktu yang bagus untuk cek kesehatan gigi itu tadi? Untuk pemeriksaan gigi sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali ya Mas Yogi. Oh, 6 bulan sekali. Nah, dok, pasiennya ada pantangan makanan nggak? Untuk pantangan makan nggak ada Mas Yogi ya, cuman tetap harus menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke, jangan lupa jadwal kontrolnya ya Mas Yogi ya. Siap dokter. Dokter makasih ya. Iya, sama-sama. Maaf nih ngerepotin. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Kita izin pamit ya dok. Iya, oke. Sama-sama. Makasih banyak ya, dokter Dita Iya. ya. Pamit dulu, nanti si repotin lagi. Ya, oke. Makasih ya, dok. Sama-sama. Nah, buat Sobat Siva, jangan lupa lakukan sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa juga lakukan pemeriksaan gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan.
Gi, kirain ada apa? Kamu tuh malu-maluin deh. Iya dok, maaf ya dok tadi ngerepotin. Gak apa-apa, santai aja Gi. Yang penting kamu diminum ya obatnya ya, biar Iya. cepat sembuh tuh Iya giginya dok. ya. Ya udah dok, saya mau bantu teman lu ya dok. Oke, tadi ya Gi. Ya. Dok, maaf ya ngerepotin. Apa santai aja Zara. Jadi kita mau kemana lagi? Ini cukup deh, aku mau pulang dulu soalnya. Kita tuh Oke Sobat Siva, dapat pengalaman baru lagi kan? Kalau mau dapat edukasi, pengalaman baru tentang kesehatan, ikutin terus Zahra dan Dokter Siva masih di acara yang sama, di acara kesayangan kita, Sobat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.